Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahal mursalin qayyimus samawati wal ardin. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم في الخير لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 18 bulan Sya'ban kita. Menuju Ramadan sisa beberapa hari lagi, 12 atau 11 hari lagi. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatu al-Islam. Karena menjadi bagian minal muslimin wal muslimat adalah nikmat yang luar biasa yang perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmatu al-iman, nikmatu sehat wal afiyah, nikmat-nikmat yang lainnya jemaah sekalian perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan ya, gunakan untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah kita, amal-amal unggulan kita, amal-amal sunnah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini bukan termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban tidak masuk di 4 bulan itu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya dari sahabat Abi Bakrah. 4 bulan itu Rasul bersabda, "Thalathatun mutawaliyat", 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabu, Mudhar, dan yang satunya pisah bulan Rajab yang udah lewat itu. Artinya bulan Sya'ban ini tidak termasuk 4 bulan yang dikatakan Al-Quran minha arba'atun hurum. Tapi jemaah sekalian, bulan Sya'ban masuk dalam doa kita ketika kita memasuki awal bulan Rajab itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami ya Rabbi. Sudah lewat, Pak, Bu. Kita sudah melakukan semua hal di bulan Rajab kemarin. Kita disunnahkan juga puasa sunnah di awal bulan Rajab. Karena termasuk bulan-bulan yang minal hurum. Ya. Kemudian bulan Sya'ban ini masih ada beberapa hari lagi. Kita sudah memasuki kemarin, malam Ahad kemarin, sudah masuk di nisfu Sya'ban.
Dan juga kita minta keberkahan di bulan Ramadan juga. 3 bulan kita diperintahkan, disunnahkan kita minta pada Allah keberkahan di situ. Apa itu bulan Sya'ban ini? Kalimat Sya'ban itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Mahmud ibn Ahmad Al-Aini yang punya kitab namanya Umdatul Qari fi Syarhi Sahih Bukhari. Beliau mengatakan Sya'ban itu istiqaq min Sya'bi wa huwa ijtima'. Kalimat Sya'ban itu Pak artinya apa? Ijtima', orang yang kumpul. Kenapa dikatakan Sya'ban, bulan Sya'ban itu Sya'ban? Summiya bihi li'anna fihi yatasya'abu khairun katsirun ka Ramadan. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang luar biasa di bulan Sya'ban. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka intinya bagaimana kita mengoptimalkan kembali sisa-sisa untuk kita gunakan untuk menguatkan kembali ruhiyah kita, ibadah kita, amal-amal unggulan kita. Terus sekalian, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, Pak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu shaum ba'da Ramadan syahrul Muharram." Puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang disebut Al-Muharram. Tapi dalam kenyataannya Rasulullah yang paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita Sya'ban ini kita optimalkan terus dengan puasa-puasa sunnah? Atau kita lewat juga? Dalam sebuah hadis Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, ada seorang at-tabi'in Abu Salamah, putra dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah ini, an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah, ya, ini Aisyah ini putri dari sahabat Abu Bakar, min ummahatil mu'minin. Beliau mengatakan, kana yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Rasulullah itu kadang-kadang puasa terus 1 bulan. Sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah enggak pernah berhenti puasanya. Dan juga kadang-kadang Rasulullah enggak puasa pada bulan itu. Sampai kita mengatakan Rasulullah enggak pernah puasa. Tapi beliau mengatakan, walam arahu sha'iman fi syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban. Tapi saya enggak pernah melihat Rasulullah puasa yang paling banyak puasanya di bulan Sya'ban, Pak. Bu. Kemudian beliau mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalilah. Pernah Rasulullah puasa bulan Sya'ban full 1 bulan sampai nyambung ke Ramadan. Mungkin bapak-bapak, ibu, loh Ustaz, itu kan ada hadis gak boleh kita mendahului bulan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. La tuqaddimu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Tapi Rasul mengatakan illa, boleh kecuali ayyakuna rajulun, ada seseorang yang yasumu saumahu wal yasumuhu dzalikal yaum. Boleh kalau biasa puasa yaumul itsnin, yaumul khamis, biasa puasa Daud, Pak. Itu boleh lanjut terus. Dan itu ada hadis yang lainnya. Rawi Imam Tirmidzi, idan tasafa Ramadan Sya'ban, kalau sudah masuk setengah bulan Sya'ban, fala tasumu, enggak boleh puasa. Nah, saat ini kan tanggal 18. Udah lewat. Boleh enggak kita puasa? Ya, jumhur ulama mengatakan masih boleh. Kenapa? Dengan hadis Rasulullah enggak pernah meninggalkan Sya'ban ini kecuali banyak puasanya. Sebenarnya dia mengatakan makruh. Sebagian Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Royani, Asy-Syafi'iyah,
dengan hadis tadi. Lalu yang mengatakan jumhur, nggak ada masalah. Kenapa? Riwayatnya dikatakan itu nggak kuat. Kenapa? Banyak sekali hadis-hadis yang lainnya Rasulullah itu banyak puasanya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid kaitan dengan kenapa Rasulullah banyak puasanya di bulan Sya'ban ini. Rawi Imam Nasa'i, Imam Ahmad. Jadi seorang at-tabi'in. Mana Sa'id Abu al-Maqburi. Beliau mengatakan sahabat Usamah bin Zaid ini putra dari sahabat Zaid ibn Harithah. Bapaknya yang mendampingi Rasulullah dakwah di Taif, Pak. Yang dilempari batu. Itu bapaknya Zaid bin Harithah. Ini putranya Usamah. Usamah itu juga pernah menjadi komandan perang. Ya. Pada waktu usianya hanya 17 tahun. Baru 17 tahun. Pada waktu itu diminta Rasulullah, tapi Rasulullah wafat sebelumnya. Dia jalan zamannya sahabat Abu Bakar. Karena ini wasiatnya Rasulullah langsung diperintahkan. Itu anak muda usia 17 tahun sebagai komandan. Di belakangnya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Uthman, ada sahabat Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang senior. Tiba-tiba pada suatu hari, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau tanya kepada Rasulullah. Faqala qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya enggak pernah melihat Rasulullah itu puasanya luar biasa di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban yang luar biasa itu. Apa jawaban Rasulullah? Ada dua jawaban, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ya Usamah, bulan Sya'ban itu banyak manusia, banyak para sahabat pada saat itu tidak memperhatikan bulan Sya'ban. Kenapa? Letaknya antara bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang orang lupa. Ya, kalau kita di Indonesia ini ada budaya. Bulan Sya'ban biasanya ada apa, Pak? Ruahan, Pak. Di kampung-kampung ya. Ada apa? Yang ngirim ya, doa-doa kepada al-arwah pada yang telah meninggal. Itu di kita di Indonesia. Dan juga ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu ada dua pendapat. Ada jamaah atau mungkin ulama-ulama yang enggak menggunakan malam-malam itu untuk melakukan optimalisasi bersama-sama ibadahnya. Tapi mereka semuanya sepakat dioptimalkan sendiri-sendiri. Tahajudnya sendiri, tilawahnya sendiri, zikirnya sendiri. Itu ulama-ulama yang di Madinah. Ada Imam Al-Ta', ada Imam Ibnu Abi Malikah. Tapi ulama-ulama yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di Dimashq, yang ada di Yordan, pada saat itu mereka mengoptimalkan malam-malam itu dengan ibadah yang luar biasa bersama-sama. Ada seorang ulama namanya Khalid ibnu Ma'dan, ada Al-Imam Makhul, ada Al-Imam Ibnu Amir. Tapi Al-Imam Al-Auza'i yang ahlinya orang-orang Syam, dia mengatakan disunahkan sendiri-sendiri. Kayak berkembang, Pak, ya kan? Macam-macam di masjid-masjid, ada yang melakukan itu, ada yang enggak. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan yang hadis yang sahih, malam nisfu Sya'ban kemarin mulai maghrib Allah yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia dan juga berfirman pada hamba-hambanya, siapa yang mau istighfar saya ampuni, siapa yang mau minta rezeki saya kasih, siapa yang mau kesembuhan saya sembuhkan sampai fajar. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua oleh Rasulullah.
Kenapa Rasulullah banyak puasanya? Faqalan Nabi, huwa syahrun turfa'u fi al-a'mal ila rabbil alamin. Ya Usamah, bulan Sya'ban ini bulan pelaporan amal-amal kita sepanjang tahun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, fa uhibbu, dan saya sangat suka ayyurfa amali wa ana shaimun. Saya sangat suka ketika amalku dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu saya sedang puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pelaporan amal itu ada tahunan, Pak. Bulan Sya'ban ini, Pak. Dan juga ada yang pekanan setiap hari Senin sama hari Khamis. Rawi Imam Ahmad. Rasul juga bersabda ketika ditanya Rasulullah, kenapa puasa 2 hari ini? Beliau mengatakan, tu'radu al-a'mal ala rabbil alamin. Setiap hari Senin, amal-amal kita ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Kamis juga begitu. Ada juga pelaporan setiap malam, setiap hari. Kita tahu bahwa setiap malam ada malaikat khusus malam. Ada yang malaikat siang, Pak ya, Bu. Pergantian kayak tentara. Kapan pergantiannya? Pada waktu salat subuh dan pada waktu salat asar. Maka ketika hadis itu disebutkan di situ, ketika Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Jawabannya ulama al-malaikah mengatakan, saya tinggalkan sedang salat mereka. Saya turun juga, mereka sedang salat. Luar biasa, Pak. Intinya sisa beberapa hari untuk memasuki Ramadan. Ya, ini kita kuatkan kembali. Karena ulama-ulama kita mengatakan bulan Rajab, bulan menanam, bulan Sya'ban, bulan merawat tanaman itu, bulan Ramadan, bulan panen kita. Semoga kita kuatkan, kita siram amal-amal kita pada waktu Rajab di bulan ini, kemudian kita masuk di Ramadan, kita panen, Pak. Panen pahala, panen amal-amal saleh, panen kaitan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Intinya bagaimana kita optimalkan kembali sisa-sisa bulan Sya'ban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan ruhiyah kita, kemudian kita siapkan pemahaman kita dengan baik ketika kita memasuki Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.